yang ada dekat Indonesia. So saya menanggapi somat pasal jemaah haji Indonesia tak diberangkatkan tahun ini. Kenapa tak berfikir panjang? Otaknya somat ni asik nak bikin gaduh, asik nak perbodohkan rakyat Indonesia. So satu bangsa dengan kau, kenapa punya sikap macam iblis dan setan? Kenapa dihasut orang-orang buat kegaduhan? Janganlah macam itu. Kau tahu tak, menjadi ustaz itu harus tanggungjawab tahu dengan perkataan. Kau sudah menghitnah pemerintah Indonesia pasal haji tak diberangkatkan. Kau ni otaknya kotor sangat. Menjadi ustaz itu harus suci, harus punya hati, punya perasaan, punya sikap. Bukan macam engkau ni sudah seperti iblis. UAS terpojok kesandung 4 isu. Fadlizon pun terbawa-bawa. Ditulis oleh Nina Nur. Sebenarnya ya, saya cukup suka dengan model gaya berceramah Ustadz Abdus Somad atau UAS. Penjelasannya yang diselingi dengan lelucon. Apalagi kita tahu bahwa latar belakang pendidikannya sangat cukup untuk disebut sebagai ustadz. Seperti Tuan Guru Bajang atau TGB Zainul Majdi, UAS ini sama-sama alumni Al-Azhar. Tapi isi ceramah UAS sangat jauh berbeda dengan TGB. Padahal ustadz itu punya peran penting dalam pendidikan dan persatuan bangsa ini. Alangkah menyedihkan mendengar UAS menyebut di dalam salib ada jin kafir. Satu paparan perkataan ini saja sudah bisa menggambarkan betapa bahayanya ustadz model UAS buat pendidikan dan persatuan bangsa kita tercinta ini. Apalagi sudah pernah beredar video UAS juga mengusung kekhilafahan. Ya wislah, ambiar. Entah ada karma atau azab terhadap orang-orang yang disakiti kalbunya karena ucapan-ucapan UAS, atau memang sedang apes saja. Dalam beberapa hari belakangan ini, UAS ramai diperbincangkan para netizen. Ramainya karena berbagai fakta yang mementahkan omongan UAS. Jadi omongannya balik lagi ke dirinya, seperti senjata makan tuan. Juga omongan UAS yang ditandingkan dengan kelakuan para elit pujaan kadrun yang ternyata perilakunya berlawanan dengan petuah UAS. Lalu ada pula peringatan yang disuarakan oleh warga negara lain yang diapresiasi oleh para netizen. Totalnya ada 4 isu yang bikin UAS kesandung dan otomatis jadi memojokkan dirinya sendiri. Awalnya ngamuk dana haji, sekarang ngaku nggak paham. Ketika Menteri Agama mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini, isu haji pun digoreng oleh para kadrun dan elit politiknya. Termasuk beredarnya video ceramah UAS di medsos. Dalam video itu, UAS terkesan memprovokasi. Duit gak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam ngamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan, investasi, ujar UAS. Katanya lagi, jikalau umat Islam mengamuk, baru mereka berhenti. Namun jikalau diam, uangnya lanjut dipakai. UAS kemudian memberi peringatan pada pemerintah. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan jadi gubernur, silahkan jadi wali kota, silahkan jadi presiden. Jabatan kalian hanya 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Pungkasnya. Soal penggunaan dana haji buat pembangunan infrastruktur sudah dibantah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Selengkapnya di detik.com. Sekaligus menjelaskan bahwa pembatalan haji tahun ini dengan alasan utama soal kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Benar saja, akhirnya Arab Saudi mengumumkan tidak menerima jemaah haji dari luar negeri. Apa kata UAS? Ketika dikonfirmasi oleh awak media soal ceramahnya itu, jawaban UAS sangat berlawanan, mencela-mencela.
Saya tidak paham masalah itu, kata UAS. Dia mengaku lebih memilih untuk tidak berkomentar karena kapasitasnya hanya sebagai penceramah. Saya khawatir saya ditanya di akhirat. Di dalam Al-Quran dikatakan, bicaralah yang kamu punya ilmu saja, katanya. Lah, terus apa tujuannya ngamuk-ngamuk di video itu? Sekedar provokasi lalu lari. Berita UAS mengaku tidak paham ini pun jadi cemoohan para netizen. Kedua, video warga Malaysia marah pada UAS. Beredar sebuah video di medsos berisi kemarahan seorang warga Malaysia terhadap UAS. Menanggapi video UAS soal dana haji di atas itu, seperti menyuarakan apa yang sudah ada di benak publik. Berikut antara lain kutipannya dilansir suara.com. Saya menanggapi Somad pasal soal jemaah haji Indonesia. Kenapa tak berpikiran panjang? Otaknya Somad ini asik suka bikin gaduh. Asik perbodohkan rakyat Indonesia satu bangsa dengan kau. Kenapa punya sikap macam seperti iblis dan setan? Kenapa asik bikin kegaduhan macam itu? Kau tahu tak? Menjadi ustadz itu harus tanggung jawab kau dengan perkataan. Kau dengan memfitnah pemerintah Indonesia pasal haji tak diberangkatkan. Otaknya kotor. Menjadi ustadz itu harus suci hati, punya perasaan, punya sikap. Bukan macam engkau ini sudah seperti iblis, menghasut, ujarnya. Mak jeleb. Ketiga, UAS rayakan ulang tahun. Beredar pula video UAS merayakan ulang tahun beserta istrinya. Video ini mendapat reaksi cemoohan dari para netizen karena sebelumnya UAS pernah berceramah bahwa tradisi perayaan ulang tahun itu merupakan tradisi kaum murtad. Yang terakhir, sebut pelihara anjing kurangi pahala. UAS diadu dengan Fadlizon dan Erdogan. Sebuah video ceramah UAS tayang pada akhir Maret lalu di YouTube, dilansir suara.com. Isinya soal pemeliharaan anjing bagi umat Islam. Kata UAS, rumah orang yang memelihara anjing tidak akan dimasuki malaikat. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk, ungkapnya. Siapa di antara kalian yang memelihara anjing di rumah, satu hari amal kalian dikurangi sebesar bukit Uhud, sementara amal kalian satu hari sebesar bisul. Lanjutnya. Aneh ya, dari mana UAS tahu besarnya amal setiap orang? Pernyataan UAS ini pun jadi bahan cemoohan dan lelucon para netizen. Para netizen ramai-ramai menyebarkan info dan foto Fadlizon dan Erdogan bersama anjing peliharaan mereka. Kedua tokoh ini merupakan pujaan para kadrun. Jadi apakah menurut UAS rumah Fadlizon dan Erdogan tidak pernah didatangi malaikat selain malaikat maut? Apakah amal pahala Fadlizon dan Erdogan selalu berkurang setiap harinya? Kalau begitu, mengapa para kadrun tidak membenci Fadlizon dan Erdogan karena mereka memelihara anjing dan bertentangan dengan petuah UAS? Apakah segala ceramah UAS hanya berlaku bagi warga di luar gerombolan kadrun pengikut UAS? Sudahlah. Serah lu deh. Begitulah dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com.